Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Sekitar 1 minggu lebih saya tidak upload video. Ini dikarenakan saya mendapatkan teguran dari YouTube. Kesimpulannya adalah kurang lebih sekitar 200 channel ini mengupload ulang video saya. Mereka ini mengambil video saya, dia download kemudian diupload ulang tanpa diedit sama sekali. Wedan toh? Meskipun ini adalah kesalahan mereka, tapi saya masih bisa memaklumi, mungkin tujuan mereka ini adalah baik. Mereka bertujuan berbagi informasi kepada orang-orang terdekatnya agar tahu seberapa besar bahaya radiasi HP ini bagi anak-anak. Hanya saja caranya saja yang salah, yaitu dengan mengambil video saya kemudian diupload di channel mereka. Oke, tidak masalah, yang penting kita tetap berkarya ya teman-teman. Dan di video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman. Karena sekarang ini bulan Juli, sudah mendekati bulan Agustus. Dan di bulan Agustus ini ratusan bahkan ribuan pendaki ini semuanya tertarik untuk melakukan pendakian ke gunung, khususnya Gunung Lawu. Ada yang hanya sekedar ingin menghabiskan masa liburnya untuk melakukan pendakian. Ada juga yang memang sengaja ingin merasakan sensasi melaksanakan upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia di atas puncak Gunung Lawu sana. Dan dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kepada saya, ini mayoritas teman-teman ini boleh dibilang masih pemula ya, karena memang mereka ini masih bingung. Untuk mencapai puncak Gunung Lawu ini kan ada 3 jalur. Yang pertama ini jalur Candi Cetho, jalur Cemoro Kandang, dan Cemoro Sewu. Mereka ini bingung enaknya lewat mana untuk seorang pemula. Dari ketiga jalur ini yang jelas yang paling panjang dan paling memakan waktu banyak ini adalah jalur Candi Cetho. Karena apa? Karena jalur Candi Cetho ini dapat memakan waktu kurang lebih sekitar 12-15 jam. Karena itulah di sini saya ingin memberikan informasi, saya ingin memberikan masukan kepada teman-teman. Jika memang ingin atau punya rencana naik ke Gunung Lawu via Candi Cetho, sebaiknya dipersiapkan semuanya. Persiapkan kesehatan yang sangat fit, syukur-syukur sebelum melakukan pendakian. Teman-teman ini biasakan lakukan pemanasan seperti contoh jogging. Jogging ini dapat melatih kaki kita agar tidak terjadi kram ketika kita melakukan pendakian. Kemudian untuk dukungan lainnya adalah peralatan yang cukup memadai. Dan yang terakhir adalah kita tahu kondisi gunung atau trek yang akan kita lewati. Jadi di video ini saya ingin memberikan estimasi pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho sesuai dengan apa yang saya ketahui. Dan di dalam penjelasan ini nanti akan saya cantumkan sebuah animasi sehingga teman-teman ini tidak hanya sekedar mendengar tapi juga benar-benar bisa melihat, oh seperti ini tak jalurnya. Oke, langsung saja ya teman-teman untuk melakukan pendakian Gunung Lawu via jalur Candi Cetho. Yang jelas teman-teman ini harus sampai di base camp Candi Cetho dulu. Sedangkan base camp ini berada di Dukuh Cetho, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Seperti di jalur-jalur lain sebelum kita memulai pendakian, yang jelas di situ kita lakukan registrasi dulu. Biasanya di situ kita akan disuruh meninggalkan 1 KTP. Namun jika teman-teman ingin melakukan pendakian lintas jalur, contohnya gini, teman-teman naik ke Gunung Lawu, masuknya ini via Candi Cetho tapi mau turun lewat Cemoro Sewu. Teman-teman di Candi Cetho ini nanti diminta fotokopi identitas, sedangkan KTP aslinya ini teman-teman bawa. Kecuali kalau teman-teman memang naiknya dari Candi Cetho, turunnya lewat Candi Cetho, di situ KTP-nya diminta untuk ditinggal di base camp. Nah, yang jelas setelah registrasi di sini, teman-teman, kita diminta untuk packing ulang. Kita diminta untuk mengecek barang-barang kita. Kenapa ini diwajibkan? Karena begini,
jalur Candi Cetha ini adalah jalur yang paling panjang. Dari base camp ke pos 1 ke pos 2 ini benar-benar memakan waktu yang cukup panjang banget. Karena itulah pihak petugas di sana ini selalu menyarankan untuk packing ulang, mengecek barang-barang bawaan kita. Nah, setelah kita selesai melakukan registrasi di base camp, kita memulai pendakian menuju ke pos 1. Yang perlu teman-teman ketahui adalah lebih sekitar 15 menit dari base camp ini kita baru sampai di pintu gerbangnya jalur Candi Cetha. Kemudian jalan lagi, di tengah perjalanan menuju ke pos 1 nanti kita akan bertemu dengan situs Candi Kethek. Estimasi perjalanan dari base camp Candi Cetha sampai ke Candi Kethek ini kurang lebih sekitar 30 menit. Candi Kethek adalah sebuah situs bekas bangunan candi dengan 4 teras bertingkat yang menghadap ke arah barat. Jadi sebelum teman-teman ini masuk ke pos 1, teman-teman di tengah perjalanan jika memang ingin selfie-selfie, ingin menikmati situs Candi Kethek bisa berhenti dulu di sana. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke pos 1. Jarak dari Candi Kethek ke pos 1 ini kurang lebih sekitar 0,9 km ya teman-teman. Jarak tempuhnya adalah kurang lebih sekitar 45 menit. Jadi waktu yang kita butuhkan dari base camp untuk sampai ke pos 1 ini kurang lebih sekitar 1 jam. Lebih pun sedikit. Karena yang namanya estimasi perjalanan ini kembali ke masing-masing individu. Seberapa fit kesehatan kita, seberapa fit tenaga kita. Nah, selanjutnya dari pos 1 menuju ke pos 2, jarak pos 1 ke pos 2 ini kurang lebih sekitar 0,7 km. Ditempuh dengan pendakian kurang lebih sekitar 90 menit. Sedangkan untuk treknya ini tidak terlalu menanjak teman-teman, masih lumayan landai. Dan dilihat dari 3D atau animasi ini, jalannya pun juga tidak terlalu berkelok-kelok ya. Nah, di pos 2 ini berupa area tanah lapang yang lebih luas dari pos 1 dan terdapat sebuah shelter. Untuk vegetasi di pos 2 ini cukup rapat sehingga nampak lebih gelap. Boleh dibilang pos 2 ini adalah pintu gerbang menuju ke hutan yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah dari pos 2 menuju ke pos 3. Jarak pos 2 ke pos 3 ini kurang lebih sekitar 1,1 km. Ditempuh dengan pendakian kurang lebih sekitar 180 menit. Dan medannya pun juga cukup sulit ya teman-teman. Mulai masuk keluar hutan jadi harus berhati-hati. Biasanya pendaki memilih untuk mendirikan tenda di pos 3 karena perjalanan pos 2 ke pos 3 ini cukup jauh. Bayangin aja kita naik ke gunung berjalan kurang lebih sekitar 3 jam lamanya. Karena itulah banyak sekali para pendaki ini memilih untuk mendirikan tenda di pos 3 karena mereka ini sudah merasa capek. Oke, selanjutnya kita berlanjut dari pos 3 ke pos 4. Pos 3 ke pos 4 ini lumayan agak lurus, nggak terlalu banyak kelokan ya teman-teman. Untuk jaraknya sendiri kurang lebih sekitar 0,9 km ditempuh dengan pendakian sekitar 100 menit atau boleh dibilang hampir 2 jam lah. Ini lumayan pendek dibandingkan dari pos 2 ke pos 3. Dan di pos 4 ini juga banyak sekali pendaki yang mendirikan tenda. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah perjalanan jalur ini paling ekstrim dari semuanya. Dan konon banyak hal mistis yang terjadi. Ini terbukti salah satu video yang saya upload yaitu cerita horor tentang pendakiannya Wahyu Subuh saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu ini via Candi Cetha. Di pos 4 inilah semuanya terjadi. Ini memang seru banget ceritanya. Jadi di pos 4 ini Wahyu Subuh berikut 2 temannya mengalami kejadian mistis mereka ini dikejar oleh pocong. Hingga akhirnya mereka ini bertemu dengan rumah yang besar. Rumah ini mirip sekali dengan rumah kuno dengan genteng jerami dengan penerangan berupa obor. Orang-orang yang ada di rumah ini semuanya masih menggunakan pakaian kuno. Di mana yang perempuan ini menggunakan kemben atau kebaya.
Sedangkan untuk laki-lakinya ini masih menggunakan celana komprang hitam. Dan yang akan membuat kita berpikir dan bertanya-tanya adalah sosok para laki-laki yang ada di dalam rumah tersebut. Kurang lebih sekitar 12 orang. Satu orang ini duduk di kursi yang agak atas dan yang lainnya ini duduk di lantai. Sampai akhirnya di ending cerita, Wahyu Subuh ini menginap di rumah besar tersebut kurang lebih sekitar jam 3 pagi. Dan setelah mereka bertiga bangun, ternyata mereka ini berada di sebuah rumah kecil yang berada di jalur pendakian Cemoro Sewu. Sebuah pengalaman mistis lintas jalur, benar-benar luar biasa. Karena itulah ada beberapa petugas yang bertugas di base camp Candi Cetosana ini selalu mengingatkan para pendaki agar kalau bisa usahakan jangan ngecamp di pos 4 sini. Dan kita bagaimana caranya mengakali agar kita tidak camp di pos 4 ini? Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah jalur pendakian Candi Cetok ini jalur terpanjang. Usahakan saat memulai pendakian ini pagi hari. Syukur-syukur jangan sampai lewat jam 9. Bisa jam 7, bisa jam 6, bisa juga jam 8. Karena apa? Karena mengingat estimasi perjalanan dari base camp sampai ke pos 3 ini cukup melelahkan dan cukup panjang. Sehingga ketika sudah masuk malam, kita sudah melewati pos 4 ini. Atau sebaliknya, kita lebih memilih ngecamp di pos 3 ini. Karena apa? Ada beberapa keuntungan. Yang pertama, pos 3 ini ada lokasi untuk mendirikan tenda. Yang kedua, di pos 3 ini juga ada sumber mata air. Itu yang paling penting untuk para pendaki. Karena setelah pos 3 ini sampai ke puncak, kita tidak akan lagi menemukan yang namanya mata air. Jikapun ada yang mengatakan ada kubangan air di daerah Bulak Peperangan, itu hanya ada di musim penghujan. Di musim kemarau tidak ada sama sekali. Oke, kita berlanjut rute dari pos 4 menuju ke pos 5. Untuk pos 4 ke pos 5, ini terjalannya jalur pendakian mulai sedikit berkurang teman-teman. Antara pos 4 dan pos 5 yang berjarak kurang lebih sekitar 1500 meter ini dapat ditempuh dengan waktu sekitar 65 menit atau ya boleh dibilang 1 jaman lah. Tandanya adalah jika kita sudah menjumpai Sabana, maka perjalanan kita akan segera sampai di pos 5. Untuk pos 5 ini ya teman-teman, jalur pendakian masih sama dengan jalan setapak di bawah hutan lebat menanjak. Trek mulai terbuka ketika melewati sisi pegunungan bukit. Kemudian untuk jarak ini kurang lebih sekitar 0,7 km. Jarak ini dapat kita tempuh dengan perjalanan kurang lebih sekitar 30 menitan. Dan biasanya di Kupak Menjangan ini para pendaki memilih untuk mendirikan tenda. Bahkan ada sebagian pendaki ini memilih meninggalkan peralatannya atau tendanya ini di sini. Mereka ini hanya berjalan melanjutkan pendakian sampai puncak hanya membawa peralatan seadanya. Seperti contoh, ya mungkin anak sekarang kamera, dan yang paling pokok adalah air. Itu. Nah, dari Kupak Menjangan setelah kita berjalan kurang lebih sekitar 45 menit atau jaraknya kurang lebih sekitar 1,1 kilo. Kita akan masuk ke area Pasar Dieng, Pasar Setan. Sebuah area lapang, tidak ada pohon besar di situ, juga tidak ada pohon pinus. Yang menurut orang-orang katanya di sini adalah lokasi pasar setan atau pasar gaib. Jika kita sudah masuk ke sebuah gerbang berupa batu 2, kita masuk, kita diwajibkan belok ke kiri. Karena jika kita mengambil ke arah kanan, nanti kita akan bertemu di sebuah area yang dilindungi atau cagar budaya, yaitu berupa tumpukan-tumpukan batu yang tidak boleh kita rusak. Ya, setelah kita sampai di Pasar Dieng ini tentu kita sudah tidak sabar. Karena apa? Karena Bukit Hargodumilah ini sudah kelihatan. Tentu kita tidak sabar untuk segera mencapai puncaknya. Tapi setelah Pasar Dieng ini kita akan punya dua pilihan. Yang pertama, dari Pasar Dieng ini kita bisa langsung ke puncak. Yang kedua, dari Pasar Dieng kita bisa melipir dulu ke Hargodalem. Itu jika teman-teman sudah lapar. Kita bisa makan dan minum teh hangat di warungnya Mbok Yem. Sedangkan untuk jarak dari Pasar Dieng ke Hargodalem ini nggak lama kok. Paling perjalanan cuma 25 menitan. Sekali lagi semua kembali ke teman-teman ya. Dari Pasar Dieng ini mau langsung ke puncak atau mampir dulu ke Hargodalem.
Yang jelas kalau kita mau mampir dulu ke Hargo Dalem, di sini ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan. Yang pertama, sebelum kita sampai di Hargo Dalem di warungnya Mbok Yim untuk makan dan minum, di sini ada yang namanya rumah botol. Di situ kita bisa foto-foto. Kemudian tepat di belakang warungnya Mbok Yim, di sini ada sebuah tempat pertapaan atau tempat yang dikeramatkan. Menurut beberapa orang katanya ini adalah tempat moksanya Prabu Brawijaya. Teman-teman bisa main dulu ke sana sambil foto-foto membuat dokumentasi. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin lanjut ke puncak, dari Hargodalem ke puncak ini jaraknya adalah sekitar 0,4 km atau bisa kita tempuh dengan waktu 30 menit. 30 menit. Sesampainya di puncak, teman-teman sudah bebas karena tujuan utama adalah di sini. Dari penjelasan saya dari awal sampai akhir di sini dapat kita simpulkan untuk estimasi waktu pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho dari base camp sampai ke puncak ini kurang lebih sekitar 12 sampai 15 jam. Semua kembali ke kondisi masing-masing. Apakah kondisi kesehatan kita ini benar-benar fit dan ditunjang dengan kaki yang masih kuat untuk berjalan. Karena terkadang beda pendaki ini beda juga waktunya. Banyak yang istirahat di sepanjang jalur pendakian, ada yang langsung. Mereka istirahatnya hanya di pos-pos ini tadi. Dan setelah video ini ya teman-teman, saya akan memberikan estimasi perjalanan pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Karena itulah buat teman-teman ikuti terus video Gangsi ini agar teman-teman tidak ketinggalan saat Gangsi update video terbaru. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.